Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab 2 yaitu analisis transaksi. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang tahapan pertama dari siklus akuntansi yaitu menganalisis transaksi. Lalu untuk dimasukkan ke dalam ayat jurnal umum. Selanjutnya adalah kita posting ke dalam buku besar. Dan tahapan siklus akuntansi selanjutnya adalah menyusun atau membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini adalah 5 tujuan dari materi analisis transaksi. Diharapkan pada saat akhir pembahasan materi analisis transaksi, mahasiswa dapat memahami 5 tujuan pembelajaran yang ditampilkan sebagai berikut. Sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap elemen persamaan akuntansi di catatan tersendiri. Nah, catatan ini disebut akun. Jadi, pada saat kita menganalisis transaksi dan akan berpengaruh terhadap persamaan akuntansi, ya, maka akan ada pencatatan yang dinamakan akun. Jadi, ketika kita menganalisis transaksi dan kita membuat ayat jurnal umum, catatan ke dalam ayat jurnal umum itu adalah dalam berupa akun. Yang ada kita akan masukkan ke dalam bagian debit dan juga kredit. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, setelah membuat atau menyusun ayat jurnal umum, langkah selanjutnya adalah posting ke dalam buku besar. Nah, posting dalam buku besar itu kita akan membuat per akun yang ada di masing-masing hasil dari ayat jurnal umum. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Jadi di dalam buku besar nanti akan terlihat seluruh akun yang ada di dalam perusahaan. Tentunya akun-akun yang dipengaruhi oleh adanya transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi pada saat nanti melihat buku besar, itu adalah beberapa akun atau sekelompok akun akibat adanya transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Klasifikasi utama dari akun terdiri dari 5 kelompok. Ya, jadi unsur-unsur di dalam laporan keuangan ada 5. Yang pertama adalah aset, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya kas, perlengkapan, bangunan, dan lainnya. Kelompok yang kedua adalah liabilitas, yaitu hutang kepada pihak luar atau kreditor, contohnya adalah utang usaha, wesel bayar, dan lainnya. Kelompok yang ketiga adalah ekuitas pemilik, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan, contohnya modal pemilik, prive. Dan juga kelompok 4 adalah pendapatan, yaitu kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Contohnya seperti pendapatan jasa, pendapatan komisi, dan lainnya. Lalu kelompok yang kelima adalah beban, yaitu hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya beban sewa, beban gaji, beban utilitas, dan lainnya. Jadi unsur-unsur di dalam laporan keuangan itu ada 5, yaitu aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan juga beban. Ini adalah saldo normal akun ya terhadap 5 kelompok unsur-unsur laporan keuangan tadi. Aset itu jika bertambah letaknya di debit ya, jika berkurang di kredit. Untuk liabilitas jika berkurang itu di debit, jika bertambah itu di kredit. Untuk ekuitas pemilik jika berkurang itu di debit, jika bertambah itu kredit. Pendapatan jika berkurang di debit, jika bertambah di kredit. Dan untuk beban jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Saldo normal akun ini harus diperhatikan dan dipahami, karena ini adalah salah satu dasar kalian untuk menjadikan acuan pada saat kalian akan menjurnal apakah dia letaknya di debit atau di kredit untuk setiap akun yang akan kalian masukkan ke dalam ayat jurnal. Nah, ini tadi ada nomor akun ya, nama-nama akun dari aset sampai dengan beban. Biasanya diawali dari kelompok ini, nomor akun. Jadi misalnya aset diawali dengan 1, liabilitas 2, sampai dengan beban yaitu 5. Ini adalah disusun dari yang paling liquid. Paling liquid itu artinya adalah paling mudah dicairkan. Jadi yang paling mudah dicairkan itu adalah kelompok aset. Lalu selanjutnya kelompok liabilitas, lalu kelompok ekuitas pemilik,
kelompok pendapatan, dan terakhir adalah kelompok beban. Jadi pada saat kalian menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan ataupun nanti buku besar, kalian wajib menyusunnya berdasarkan dari akun yang paling liquid. Jadi kelompok aset dulu semua, setelah selesai baru ke liabilitas, baru ke ekuitas, baru ke pendapatan, dan juga baru ke beban. Itu diurutkan berdasarkan dari yang paling liquid atau paling mudah dicairkan. Nah, contohnya pada saat kalian nanti ketika posting ke buku besar, di dalam buku besar itu ada nama akun dan nomor-nomor akun. Nah, nama akun itu contohnya adalah kas misalnya. Nomor akunnya itu nanti menyesuaikan tergantung dengan kebijakan dari perusahaan. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan lain itu bisa berbeda nama nomor-nomor akunnya karena tergantung dengan kebijakan dan kebutuhan dari perusahaan. Tapi pada umumnya akan diawali dari nomor akun yang seperti ini dibuat ya. Jadi misalnya kita cek kas itu adalah kelompok aset ya. Kas itu adalah kelompok aset. Nah, pada saat aset berarti dia dimulai dari angka 1 karena dia yang paling liquid. Sehingga ketika kita membuat nomor akun maka dimulai dari 1 ya. Kalau utang usaha kelompok nomor 2 berarti diawali dengan 2. Modal nomor 3 berarti dia kelompoknya dari nomor 3, pendapatan nomor 4, dan bebannya nomor 5. Nah, untuk yang belakangnya itu menyesuaikan. Ada yang misalnya perusahaan membuat untuk kas 101, ada juga 111. Jadi, itu tergantung dengan kebijakan dari setiap perusahaan. Hanya yang menjadi pacuan kita adalah pada saat membuat setiap nomor akun itu diawali dengan nomor kelompoknya. Jadi kalau dia aset ya maka diawali 1. Kalau dia beban maka diawali dengan 5 dan seterusnya seperti itu. Pada saat menyusun atau memposting buku besar terdapat beberapa format. Nah, biasanya untuk membantu mahasiswa belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T atau ini disebut dalam buku besar format akun T. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memudahkan dan supaya pada saat mahasiswa posting ke dalam buku besar itu tidak memakan waktu yang terlalu lama. Tapi pada saat nanti kalian benar-benar bekerja di suatu perusahaan ataupun suatu entitas dan masuk ke dalam sistem accounting-nya, maka nanti yang digunakan adalah format kolom. Nah, jadi akun T ini dibuat untuk memudahkan dan membantu mahasiswa pada saat proses pembelajaran dalam posting ke buku besar. Kita akan membahas posting buku besar ke dalam format akun T terlebih dahulu ya. Jadi di sini adalah contoh format akun T ya. Karena namanya akun T, maka kita memang bentuk dalam bentuk huruf T. Nah, akun T ini kita lihat di atasnya adalah nama akunnya. Nah, biasanya bisa nama akunnya kita taruh di tengah seperti ini atau misalnya di sebelah kirinya kita tulis misalnya nama akun, di sebelah kanan kita tulis nomor akun ya. Kalau dia supaya lengkap. Lalu bagaimana caranya untuk membuat posting buku besar ke dalam akun T? Nah, ini. Jadi sisi kas itu adalah tadi saldo normalnya, jika dia bertambah maka dia di debit, jika dia berkurang maka di kredit. Nah, ketika kita membuat format akun T, kita harus membedakan mana yang debit, mana yang kredit. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita sudah membuat akun T, sisi kiri itu adalah posisi punyanya debit. Jadi ketika transaksi tersebut berada di debit, maka angka nominalnya kita masukkan ke dalam sisi sebelah kiri yaitu debit ya. Jadi sisi kiri. Sedangkan sisi kanan adalah sisi kredit. Jadi tidak boleh digabung antara debit dan kredit. Kita harus pisahkan. Jadi kalau di akun T terbagi menjadi 2 bagian. Sisi kiri adalah debit, sisi kanan adalah kredit. Lanjut, kita akan membuat contoh bagaimana analisis transaksi kita posting ke dalam ayat jurnal umum dan kita posting ke dalam buku besar dengan format akun T. Jadi kita akan mengambil beberapa contoh untuk bagaimana sih kita bisa posting dari ayat jurnal umum sampai dengan buku besar menggunakan format akun T. Ini contoh dari transaksi ayat jurnal umum yang pertama. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan 25.000 US dollar ke rekening bank atas nama Net Solution. Pertama, tahapan siklus akuntansi adalah menganalisis transaksi. Setelah kita analisis, maka kita masukkan ke dalam ayat jurnal umum. Nah, ini adalah ayat jurnal umum dari transaksi A.
Jurnalnya adalah kas pada modal. Kasnya di debit sebesar 25.000 US dollar. Modal Chris Clark itu dikredit sebesar 25.000 US dollar, ya. Jurnalnya seperti ini. Ketika kas bertambah maka di debit. Tadi ingat lagi saldo normal akun ya, yang tadi di slide sebelumnya. Lalu modal bertambah di kredit. Jadi pada saat ada penyetoran modal, itu otomatis kas kita pasti bertambah. Kas bertambah itu ada di debit. Lalu ketika kita menyetorkan ada setoran uang, maka modal kita juga bertambah. Modal bertambah letaknya di kredit. Nah, ini adalah ayat jurnal umumnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat ayat jurnal tersebut tadi posting ke dalam buku besar. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana format akun T. Kita akan melihat bagaimana posting ke dalam buku besar dengan menggunakan format akun T. Karena tadi ada dua akun yang terlibat di dalam transaksi A, yaitu akun kas dan akun modal, maka pada saat kita membuat atau posting buku besar, kita akan memunculkan juga dua akun, yaitu akun kas, ya, ini akun kas, dan juga akun modal. Karena tadi di jurnal umumnya itu terdiri menjadi dua akun, yaitu akun kas dan juga akun modal. Maka kita lihat akun kasnya, ya. Akun kas di sini tadi di debit. Maka tadi ingat formatnya sisi sebelah kiri adalah sisi punya debit, sisi sebelah kanan adalah punya kredit. Maka ketika kita membuat posting buku besar, kasnya kita masukkan ke dalam sisi kiri karena tadi kasnya ada di debit yaitu 25.000. Untuk akun modal kita masukkan sisi kanan yaitu punyanya kredit. Maka seperti inilah ketika kita posting ke buku besar dengan menggunakan akun T. Jadi kasnya ada letaknya di sisi kiri yaitu debit 25.000 US dollar. Lalu untuk akun modal ada di sisi kanan yaitu kredit sebesar 25.000 US dollar. Ini adalah contoh dari format akun T untuk posting ke buku besar dari ayat jurnal umum. Lagi contoh untuk transaksi yang B, ya, dimulai dari ayat jurnal umum. Transaksi B ini tanggal 5 November Net Solution membeli tanah senilai 20.000 US dollar secara tunai. Maka seperti apa ayat jurnal umumnya? Kita buat dulu ayat jurnal umumnya. Di sini ada dua akun lagi yang terlibat, yaitu ketika kita membeli tanah, maka aset kita berupa tanah bertambah. Ketika tanah bertambah, yaitu kelompok aset, yaitu letaknya di debit, karena tadi saldo normal akun aset adalah di debit. Ya, selanjutnya kita membeli secara tunai, berarti karena adanya pembayaran secara tunai, maka kas kita berkurang. Nah, ketika kas kita berkurang, maka letak kasnya adalah di kredit. Sehingga jurnal untuk B, transaksi B, ayat jurnal umumnya adalah tanah pada kas senilai 20.000 US dollar. Seperti ini untuk ayat jurnalnya ya. Setelah itu, kita akan melakukan hal yang sama dengan transaksi A tadi. Kita akan melakukan posting ke dalam buku besar dengan format akun T. Seperti apa? Nah, ini tadi ada dua akun yang terlibat ya, yaitu akun tanah dan kas. Kita lihat lagi, lanjut. Transaksi selanjutnya ya. Ini adalah transaksi yang B. Kita lihat transaksi yang C. Nah, transaksi yang C, tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 US dollar. Sama, kita buat dulu ayat jurnal umumnya. Ayat jurnal umumnya, ketika kita beli perlengkapan, maka perlengkapannya di debit. Ya, karena secara kredit artinya dia ngutang. Berarti utang usahanya yang bertambah. Utang usaha bertambah, tadi balik ke saldo normal. Saldo normal akunnya adalah di kredit kalau hutang bertambah. Maka jurnal umum untuk transaksi C adalah perlengkapan pada utang usaha senilai 1.350 US dollar. Nah, setelah itu kita akan membuat posting buku besar ke dalam format akun seperti ini ya. Tadi ada dua akun lagi yang terlibat, yaitu kita buat lagi akun apa? Akun perlengkapan dan akun utang usaha. Tadi ingat di sebelah kiri adalah sisi debit ya, di sebelah kanan adalah sisi kredit. Nah, tadi kita sudah jurnal nih. Perlengkapan bertambah di debit, maka perlengkapan kita masukkan di sisi sebelah kiri. Utang usaha bertambah berarti dia di kredit, maka dia ditambahkan di sisi sebelah kanan. Seperti itu untuk contoh dari transaksi ayat jurnal umum. Kita posting ke buku besar dengan menggunakan akun format akun T.
Lanjut untuk transaksi D, ada pembayaran kepada kreditor, artinya ada pembayaran hutang ya. Maka bagaimana ayat jurnal umumnya? Ketika kita membayar hutang, maka pastinya hutang kita berkurang dan kas kita berkurang. Maka jurnal umum untuk transaksi D adalah hutang usaha pada kas. Nah, kita posting lagi ke buku besar, berarti ada di akun utang usaha dan juga akun kas. Utang usahanya di debit dan kasnya di kredit. Kita lihat bagaimana posting ke buku besarnya. Nah, ini dia posting ke buku besar dari transaksi D ya. Kas tadi kita sudah punya di transaksi sebelumnya, ada 2 transaksi yang sudah kita masukkan, yaitu di tanggal 1 November dan 5 November. Maka untuk transaksi D di tanggal 13 November adalah di sisi sebelah kanan, yaitu kredit, karena tadi kita membayar hutang, berarti kas kita berkurang, kas berkurang ada di kredit. Ya, ini 950 US dollar. Nah, lalu utang usaha tadi di tanggal 10 November juga ada transaksinya ya di sebelah kredit tadi. Ketika untuk transaksi yang D tanggal 13 November ada utang usaha yang dibayarkan, berarti utang usahanya berkurang. Balik lagi ke saldo normal tadi yang ada di slide sebelumnya. Saldo normal akun untuk liabilitas, apalagi contohnya utang usaha, jika dia berkurang maka dia di debit. Maka tanggal 13 November kita masukkan ke dalam sisi sebelah kiri, yaitu di debit. Ini adalah contoh untuk posting buku besar ke dalam akun T. Ya, ini aturan saldo debit kredit ya, tadi saldo normal akun yang sudah saya jelaskan, kalau aset bertambah di mana, kalau dia berkurang di mana, kalau liabilitas seperti apa, kalau ekuitas bagaimana, pendapatan dan beban. Ini harus diperhatikan supaya ketika kalian untuk membuat ayat jurnal umum tidak salah atau tidak keliru ya. Ini contohnya. Jadi dibuat seperti ini ya. Ini contoh-contoh di dalam saya buatkan ke dalam format akun T. Jadi kalau asetnya bertambah, maka dia ada di debit, berarti dia sebelah kiri. Kalau dia berkurang, maka dia di sisi sebelah kanan, yaitu di kredit. Sampai dengan liabilitas dan ekuitas pemilik ya. Ini contoh untuk transaksi yang E ya. Kita lihat bagaimana jadi ada kas pada pendapatan jasa karena dia memperoleh adanya pembayaran atas jasa yang disediakan. Maka kita pada saat posting buku besarnya sama, dia melibatkan 2 akun, berarti ada akun kas dan akun pendapatan jasa. Tinggal kita lihat mana yang di debit, mana yang di kredit, seperti itu. Jadi sistem akuntansi ini adalah ayat jurnal berpasangan, artinya semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Artinya, yang pertama, setiap transaksi bisnis itu dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Jadi tidak mungkin hanya 1 akun, misalnya cuma kas doang, pasti ada lawannya dari kas. Jadi minimum itu pasti ada 2 akun yang terlibat. Lalu yang kedua, total debit yang dicatat untuk setiap transaksi itu harus sama dengan total kredit yang dicatat. Artinya dia harus balance. Kalau debitnya adalah 2 juta, maka kreditnya pasti harus 2 juta. Tidak bisa misalnya debitnya 2 juta, kreditnya 1.500.000. Itu tidak mungkin. Karena ayat jurnal ini harus balance. Artinya, ketika kalian membuat ayat jurnal umum, maka minimum pasti ada 2 akun yang terlibat dan harus nominal antara debit dan kredit itu harus sama. Ini seperti yang tadi ya, debit dan kredit untuk beban dan pendapatan. Kalau tadi dia aset, liabilitas, dan ekuitas, itu adalah akun-akun di dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan kalau yang ini adalah akun beban dan pendapatan, ini adalah akun-akun di dalam laporan laba rugi. Jadi harus diperhatikan ketika beban bertambah itu di mana sisinya, di debit atau di kredit. Ya, kalau pendapatan itu di mana? Ini adalah saldo normal akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Ini tadi yang ada di akun-akun laba rugi ya, yaitu ada pendapatan dan beban. Kalau pendapatan bertambah itu dia di kredit, kalau dia berkurang di debit. Sedangkan kalau akun beban, kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang dia di kredit. Jadi ini adalah arus transaksi bisnis, ada 5 ya. Yang pertama transaksi itu diotorisasi, artinya transaksi itu harus diketahui ya. Yang kedua transaksi itu memang benar-benar terjadi, lalu dokumennya disiapkan, jadi harus ada dokumen. Yang keempat adalah menganalisis transaksinya dan kita masukkan ke dalam ayat jurnal umum. Yang selanjutnya adalah posting ke buku besar. Jadi semua transaksi yang kita buat ke dalam ayat jurnal umum itu adalah berdasarkan dokumen yang ada. Jadi tidak boleh tidak ada dokumen yang terarsipkan. Jadi harus ada dokumennya. Jadi dasar kita menganalisis transaksi untuk kita posting ke dalam ayat jurnal umum itu adalah dokumen. Ya, setelah ada ayat jurnal umum baru kita posting ke dalam buku besar.
Ini adalah tahapan-tahapan atau tips and trick dalam menganalisis transaksi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu akun apa yang terpengaruhi dari suatu transaksi. Apakah akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Yang kedua, kita harus mengetahui ya, apakah akun tersebut naik atau turun. Karena naik atau turun nanti akan mempengaruhi letak dari dia debit atau kredit. Yang ketiga, tentukan tadi ketika kita mengetahui misalnya akun aset dia bertambah, maka berarti dia letaknya di debit, ya. Atau misalnya akun ekuitas berkurang, maka dia letaknya di debit. Tapi kalau misalnya akun aset itu berkurang, maka diletaknya di kredit. Jadi kita harus memperhatikan 3 tahapan ini. Yang pertama kita harus tentukan dulu akun apa yang terpengaruhi. Yang kedua kita harus tahu dia mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga kita harus menentukan dia letaknya di debit atau di kredit. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas posting ke buku besar dengan format akun T, sekarang kita akan membahas posting ke buku besar ke dalam format kolom. Nah, kolom ini ada beberapa formatnya, ada yang format 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, dan lainnya. Format bentuk 4 kolom ini adalah yang paling lengkap ya. Jadi, saya akan membahas bagaimana posting ke dalam format 4 kolom. Nah, untuk konsepnya antara akun T dengan format kolom ini sama untuk konsepnya. Dia harus tetap diposting apakah dia di debit atau kredit. Lalu dia akan dilihat saldo akhirnya berapa per akunnya. Itu sama konsepnya. Yang membedakan hanya bentuknya saja, formatnya saja. Nah, kita akan lihat beberapa contoh bagaimana posting buku besar dengan format 4 kolom ini. Contoh ya, tanggal 1 Desember, NetSolution membayar premi sebesar 2.400 US dollar untuk polis asuransi komprehensif yang mencakup periode waktu 2 tahun. Kita harus membuat ayat jurnal umumnya dulu. Ayat jurnal umumnya untuk transaksi tanggal 1 adalah asuransi dibayar di muka pada kas. Ya, asuransi dibayar di mukanya di debit, kasnya di kredit. Nah, sekarang kita akan memposting ke buku besar dengan format kolom. Kita lihat seperti apa. Ya, kita posting. Nah, seperti ini. Jadi, jurnal umumnya tadi kan asuransi dibayar di muka pada kas, ya. Kita posting ke buku besar. Nah, ini contoh untuk format kolom buku besarnya. Ya, di sebelah kiri itu akunnya, nama akunnya apa? Nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Lalu sebelah kanan adalah nomor akunnya misalnya kita contoh 15 karena asuransi dibayar di muka itu masuk ke dalam kelompok aset. Nah, kelompok aset tadi dimulai dari angka 1, maka kita mulai dari angka 1. Nah, kenapa ini dibuat 5? Karena tadi kita asumsikan bahwa misalnya 11-nya adalah kas, 12-nya piutang, 13-nya misalnya yang lain, 14-nya yang lainnya, nah 15-nya adalah asuransi dibayar di muka. Jadi sebelah kirinya adalah nama akun, sebelah kanannya adalah nomor akun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nih bentuknya. Nah, tanggal ini kita isi ya, tanggalnya seperti apa, terus uraiannya. Tadi transaksinya uraiannya adalah membayar premi polis asuransi 2 tahun. Lalu kita letak kan dia di debit atau kredit. Nah, karena tadi di jurnal umumnya dia di debit, maka kita masukkan letaknya di debit ya, 2.400. Lalu langsung kita update di saldonya ya. Saldonya langsung kita update. Berarti karena dia di debit, maka kita taruhnya di debit seperti ini ya. Ini adalah contoh untuk format yang kolom. Ini untuk asuransi dibayar di muka. Sekarang kita lihat bagaimana untuk format akunnya ke dalam kas. Nah, ini dia akun kasnya. Nih kita lihat ya, ini tadi asuransi dibayar di muka, asumsikan. Nah, ini untuk akun kasnya ya. Kita lihat akun kas tadi ada di kredit, maka kita masukkannya ke kredit. Nah, tapi saldonya kita tidak selalu harus langsung kita masukkan ke kredit karena transaksi sebelumnya pasti ada. Nah, contohnya ini tanggal 30 November sudah ada transaksi ya, letaknya di kredit. Ya, misalnya terus awalnya misalnya saldonya 5.900. Maka ketika 1 Desember kita masukkan saldo kasnya ada di kredit, tapi karena sebelumnya sudah ada saldonya, maka kita tinggal menyesuaikan. Karena yang sebelumnya di saldonya debit 5.900, maka karena 1 Desembernya di kredit kita kurangin karena letaknya kan berbeda. Sehingga saldonya di debit ada 3.500. Dapatnya dari mana? Dari 5.900 dikurangi 2.400 ya. Jadi kalau untuk format kolom dia langsung kita update ke 4 kolom ini langsung kita update di sebelah kanan saldonya. Tapi kalau yang tadi akun T itu nanti pada saat semua transaksi sudah selesai baru di paling bawah kita jumlahkan mana yang lebih besar selisihnya debit atau kredit. Jika lebih besar debit, maka letaknya kita taruh di saldo akhirnya di debit.
Tapi kalau di kredit, maka kita letakkan di kredit, seperti itu. Ini contoh untuk yang 4 kolom. Jadi yang tadi itu adalah contoh kita posting ke buku besar dengan format 4 kolom ya. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana posting ke buku besar dari ayat jurnal umum dengan menggunakan format akun T dan juga bagaimana menggunakan format 4 kolom ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana perbedaan formatnya, tapi konsepnya pasti harus sama. Jadi ketika kalian menyusun buku besar dengan menggunakan format akun T, ataupun dengan menggunakan format 4 kolom, itu saldo akhir per akunnya harus sama. Misal membuat buku besar dengan akun T untuk akun kas. Saldo akhirnya harus sama dengan ketika kalian membuat juga dengan posting buku besar dengan akun format 4 kolom formatnya. Itu harus sama. Jadi kas di format akun T dengan akun kas di format buku besar 4 kolom itu harus sama. Yang membedakan hanya format bentuknya saja, tapi konsepnya sama. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah selesai posting buku besar, kalian harus menyusun namanya neraca saldo sebelum disesuaikan atau disebut dengan NSSD. Seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut. Ini adalah contoh dari neraca saldo sebelum disesuaikan. Jadi, ketika kita sudah posting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah kita menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan. Kenapa? Kita harus menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan supaya kita bisa mengecek apakah posting buku besar kita sudah benar dan tepat atau belum ya, karena kita bisa mengecek di neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini kita bisa lihat balance atau enggak antara debit dan kredit. Bagaimana menyusunnya? Kita melihat saldo akhir dari setiap buku besar yang sudah kita buat. Jadi, misal kita asumsikan tadi kita sudah membuat lengkap ya buku besarnya, ada akun kas sampai dengan akun beban iklan. Maka ketika kita sudah selesai posting buku besar, kita akan melihat setiap saldo akhir dari semua akun. Ya, saldo akhir dari semua akun. Maka ketika sudah, kita sekarang buat neraca saldo sebelum disesuaikan. Kita mulai dan susun dari yang paling liquid, yaitu kas sampai dengan beban. Nah, angka 2065, 2220, dan selanjutnya ini kita dapat dari saldo akhir di setiap akun di dalam buku besar yang sudah kita selesai posting. Ya, jadi nanti saldo akhir di semua transaksi sudah kita posting ke buku besar, dapatlah ternyata 2065 di debit. Maka kita buat di neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, ketika kita sudah buat, kita jumlahkan antara debit dan kreditnya. Nah, setelah kita sudah dapat, maka balance nih, ternyata hasilnya adalah debitnya 42.600, di kreditnya juga 42.600, berarti artinya balance. Sehingga neraca saldo sebelum disesuaikan yang sudah kita buat, itu berarti sudah benar. Buku besarnya sudah kita buat, artinya setelah kita buat lengkap, maka kita membuat NSSD. Dan setelah kita buat, maka hasilnya balance antara debit dan kredit. Baru kita nanti bisa lanjutkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Seperti itu. Jadi di dalam neraca saldo sebelum disesuaikan itu bisa kita petakan. Kita lihat nih, dari kas sampai dengan modal itu adalah pos-pos dalam laporan posisi keuangan. Ya, ada akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan di sini terlihat bahwa ada akun Prive ya yang masuk ke dalam pos laporan ekuitas pemilik. Jadi Prive itu mengurangi nilai ekuitas pemilik. Lalu kita lihat untuk akun pendapatan dan beban itu adalah masuk ke dalam pos-pos di dalam laporan laba rugi. Jadi sampai tahapan ini, kita sudah masuk ke dalam 3 tahapan di dalam siklus akuntansi ya. Yang pertama tadi kita sudah menganalisis transaksi untuk kita susun dan masukkan ke dalam ayat jurnal umum. Lalu setelah ayat jurnal umum kita posting ke buku besar, yang mana tadi sudah dijelaskan ada format akun T dan juga format 4 kolom. Lalu setelah kita posting ke buku besar, tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Ya, supaya kita tahu apakah yang sudah kita buat ke dalam buku besar itu sudah benar atau tidak. Akunnya sudah kita masukkan semua atau tidak. Dan nominalnya sudah benar atau tidak. Sehingga kita perlu membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Untuk kita mengetahui di akhirnya sudah balance belum sih debit dan kreditnya. Dan sudah tercantum semua belum akun-akun yang ada di ayat jurnal umum itu ke dalam buku besar. Ya. Jadi kita sudah sampai ke dalam tahapan menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan.
Ketika kita menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan, itu ada saja kemungkinan kesalahan yang menyebabkan neraca saldo sebelum disesuaikan itu menjadi tidak seimbang atau tidak balance antara debit dan kredit. Ya, yang pertama karena adanya kegagalan dalam memposting suatu transaksi. Jadi dari ayat jurnal umumnya saja sudah salah, ya. Itu akan menyebabkan sampai dengan nanti NSSD-nya tidak balance. Yang kedua, pencatatan jumlah yang salah baik di debit ataupun kredit. Jadi ada kekeliruan antara posting ke debit atau posting ke kreditnya. Yang ketiga ada double counting. Jadi pencatatannya lebih dari satu kali. Yang keempat, memposting transaksi dengan benar sebagai debit atau kredit tapi ke akun yang salah. Misalnya, debit yang dimaksud adalah ke akun kas, tapi ketika kita posting ke buku besarnya atau kita posting ke neraca saldo sebelum disesuaikannya bukan akun kas tapi misalnya akun beban. Nah, itu nanti akan menyebabkan tidak seimbang atau tidak balance antara debit dan kreditnya. Maka 4 poin ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau penyebab bisa terjadinya neraca saldo sebelum disesuaikan menjadi tidak seimbang atau tidak balance antara debit dan kreditnya. Demikianlah untuk pembahasan bab 2 tentang analisis transaksi, yang dimana kita sudah membahas dari analisis transaksi, lalu kita masukkan ke dalam ayat jurnal umum, lalu kita posting ke dalam buku besar dengan format akun T dan juga format 4 kolom, dan selanjutnya kita sudah sampai ke dalam menyusun atau membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.